Ada beberapa orang mengatakan orang seni itu orang yang tidak bisa diatur. Seniman itu susah diaturnya, katanya. Tidaklah, seniman itu malah orang-orang yang paling penting, orang yang mengerti budaya. Satu minggu setelah pementasan itu saya meminang seorang perempuan namanya Bu Sri Handayani. Jadi endgame itu saya main teater untuk mendapatkan modal tambahan uang pernikahan. Cang. Kok kita nih ngopas. Orang tadi sudah piring tadi. Mana-mana orang lu. Marah-marah ya? Kayak mana marahnya? Nia, cando. Jadi ngomongin aku. Dak, cando. Astagfirullahaladzim. Kita sapu dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat ngopas. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kakak yang jawab ya. Sudah sahur belum? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Oke teman-teman, kembali lagi bersama kami dalam acara Ngopas Sahur. Ngobrol pas sahur bareng Teater Tonggak. Nah, sebelum lanjut nih, jangan lupa untuk Like, comment, and subscribe. Subscribe itu gratis. Kita guys. tunggu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Terima kasih, semoga rezekinya lancar, semoga bisa Amin. beli baju lebaran banyak-banyak. Amin. Oke nih Kak, hari ini kita bangunnya karena memang agak lebih pagi. Jadi kami masih semangat. Fresh betul. Yoi. Jadi hari ini kita akan nelpon para penggiat seni. Yoi, siapa yang akan kita telepon hari ini? Penasaran? Tonton videonya sampai habis, Iya. jangan di skip. Oke guys? Iya, kalau di skip berdosa. Tidak berdosa juga sih. Oke, pertama kita nelpon siapa ya? Kayak mana kalau kita nelpon Sipa. Siva? Nah, Boleh? kita Boleh, telepon boleh. Siva. Oke, kita telepon Siva. Ya, kita telepon Sipa yuk. Oke. Halo, Halo, assalamualaikum Assalamualaikum, Sipa. Sipa. Waalaikumsalam. Sudah sahur belum nih? Alhamdulillah udah sekarang mah. Oh, udah sahur. Sudah sahur. Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Keluarga Di sana sehat? gimana? Alhamdulillah, Alhamdulillah, sehat, baik. aman, Oh, iya. lancar jaya. Kita di rumah aja. Masih di rumah aja. Iya. gitu. Iya. Keluarga sehat sih, Pak? Alhamdulillah sehat semua. Makasih lo udah nanyain. Iya. Oh iya Sipa, kita mau ngobrol-ngobrol dikit nih. Kan Sipa Iya. kabarnya nih kuliah di ISB Bandung, jurusan teater. Nah, gimana sih menurut Sipa, pengalaman Sipa nih udah kuliah di situ? Alhamdulillah Siva sekarang udah kuliah di ISB Bandung, Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Siva ngambil Fakultas Seni Pertunjukan, jurusan Seni Teater, angkatan tahun 2019. Nah, untuk perkuliahan kali ini karena situasi lagi pandemi, jadi perkuliahan sementara dibawa ke rumah atau disebutnya study from home, kayak gitu kan. Oke. Jadi kayak mana tanggapan Sipa dengan study from home ini, seru gak? Study from home, kalau menurut Siva sendiri dah kayak mana ya? Ada enaknya, ada enaknya juga gitu kan. Oh iya. Ada dua sisi lah berarti ya. Tak tahu dah apa. Apa Apa tuh? tuh apa? Pokoknya. Nah, enaknya tuh lebih nyantai gitu kan, karena lebih tergantung kita nak kerjanya kapan, tak tergantung waktu juga kan, tak limit waktunya juga tak terbatasnya gitu. Tapi tak enaknya, Siva kan jurusannya seni teater nih. Nah, jurusan Siva ini termasuk buku-buku referensinya tuh langka gitu, nah susah dicari. Terus kalau dicari berdasarkan tugas yang dosen berikan, kalau dari Google Scholar misalkan, atau dari artikel-artikel lain, itu pun baru sedikit dan kurang relevan sama tugas-tugas yang dikasih. Nah, jadi positifnya juga karena kurangnya relevan dari sumber-sumbernya, jadi otomatis kita sebagai mahasiswa juga harus sedikit berpikir kritis nih terhadap sama tugas-tugas itu. Artinya kita menggunakan penafsiran atau pemikiran kita sendiri terhadap tugas-tugas itu. Nah, dari situ itu tuh ngembangin kayak
basicnya critical thinking analysis gitu, kayak kita tuh lebih mencari-cari gitu, lebih mencari-cari sendiri dan berdasarkan opini juga. Nah tapi yang kurang bagusnya dari situ tuh walaupun ngembangin nge-improve soft skill kita, tapi juga kayak mana ya, karena kita juga tidak tahu kan dosen tuh ngebenarin apa tidak, karena cuma dicek gitu. Nah padahal kita tidak tahu kebenaran itu bakal kayak mana gitu. Karena online itu yo. Bisa jadi lah ya. Nah itu online itu kayak gitu. Oke nih, Siva ngomong-ngomong nih, kenapa sih memilih jurusan teater nih? Karena apa ya? Karena apa kayaknya kurang tepat gitu deh. Soalnya kayaknya Siva ikut kayak gini ya, ngalir aja kayaknya dari kecil gitu, ikut-ikut lomba, diajak perform, diajak pentas, terus suka-suka baca puisi, bikin cerpen, terus diikuti lomba-lomba, menang, dan sampai dari TK sampai SMA gitu terus belajar lomba organisasi gitu. Dan ternyata setelah SBMPTN lulusnya alhamdulillah di ISBI Bandung. Itu sih yang jelas kenapa ngambil jurusan teater. Oh gitu ya. Mungkin Siva kan sudah cukup banyak nih mengikuti karya lomba-lomba. Mungkin ada salah satu lomba atau pengalaman yang paling berkesan di dunia kesenian? Yang paling berkesan itu adalah ketika kita berlomba di tingkat nasional. Beberapa kali Siva ikut tingkat nasional di SD, di Istana Bogor, lomba cipta puisi, terus SMP di Palembang, SMA di Aceh sama di Lombok. Nah, yang menarik dari lomba-lomba itu tuh Siva bukan cuma datang lomba beres pulang, enggak gitu. Ternyata banyak juga, jadi banyak nambah teman baru, kenalan baru yang hobinya sama gitu kayak Siva di dunia seni gitu. Oh gitu ya. Sipa, coba deh berikan kata-kata motivasi gitu buat kaula-kaula muda seumuran nih kita nih. Gimana supaya semakin semangat gitu di seni, menjadi pegiat seni. Tetap stay at home, tetap work from home, tetap study from home, dan tetap berkarya, karena dari rumah semuanya bisa dilakukan kan, kayak sekarang gitu, tiba-tiba ada ngopas nih, terus video call kan, nih. Terus apalagi ya, bisa yang hobinya nulis-nulis mungkin bisa buka blog. Kayak Siva sendiri juga alhamdulillah udah punya blog sendiri, aksi.blogspot.com. Walaupun baru sedikit, tapi ya ngisi waktu luang banget lah nulis blog. Abis itu bisa juga bikin konten YouTube mungkin, atau kemarin terakhir bulan akhir Maret kayaknya Siva dengan 33 teman lainnya dengan Siva 34 dari cabang monolog FLS2N tahun 2018 Aceh. Kami membuat semacam video berantai pesan-pesan seperti puisi lah kalau bisa dibilang, dan itu bisa dilihat di akunnya Kemendikbud. Siap, nanti kita cek ke situ. Oke nih. Kayaknya udah dulu ya Sipa ya. Sipa kan mau lanjut nih kan, mau makan sahurnya. Ya kami mengucapkan terima kasih banyak nih Iya. Sipa. Mohon maaf ya Sipa ya. Ya mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, udah dulu ya Sipa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu tadi kita barusan nelpon Salira Ayatul Syifa. Iya benar. Kak, kan ini kan masih lama nih, Nak. Nah, Oh, insya Allah, kayak mana kalau kita telepon Bang Hen? Oh iya benar. Oke. Kita telepon Bang Hen. Yuk. Bang Henry Nursal. Halo. Assalamualaikum Bang Hen.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sudah bangun belum bang? Sudah sahur belum? Sudah bangun. Dari tadi sudah bangun lah macam mana. Sudah sahur, sudah alhamdulillah. Cando bang, maksudnya tuh kan untuk memastikan abang tuh sudah sadar ya. Yo, kan? betul. Oh sudah sadar tingkat 7 nih. Apa kabar bang? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan nanya nih kabar kami bang. Kayaknya kalau dari omongannya tuh kabarnya pasti baik tuh berdua. Oh iya, alhamdulillah memang baiklah kami bang. Keluarga sehat bang? Sehat semua alhamdulillah. Nah bang, kami sebelumnya mohon maaf nih bang, ganggu subuh-subuh udah apa kan? Oh enggak apa-apa. Yo, kami nak ngajak ngobrol bang. Oh silakan. 7 hari 7 malam juga enggak apa-apa. Oh, kami yang gak kuat bang. Bang, kami nak nanya nih, coba ceritain bang biografi abang bang. Biografi ya? Yo, Oh. biografi bang. Perlu ditunjukin kartu kakak lah. Jangan bahaya gitu, bahaya. Oke, kalau biografi saya lahir kebetulan di Provinsi Jambi. Jadi di Provinsi Jambi itu tepatnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Oh. Jadi lebih tepatnya lagi di Kecamatan Tunggal Hulu. Nah, itu tempat kelahiran saya. Kalau SD sekolah dasar saya juga berada di Tanjung Barat, di Tunggal Hulu. Kemudian untuk jenjang SMP hingga perkuliahan saya tepatnya di Kota Jambi. Hingga saat ini juga di Kota Jambi. Punya istri juga di Kota Jambi. Punya anak pun lahirnya di Kota Jambi. Jadi semuanya di Kota Jambi. Tetap di kota Kalau Jambi. secara biografi hidup singkat mungkin ya. Kalau biografi yang lain, biografi apa kira-kira yang diinginkan? Udah lah, kami nanya dikit-dikit ya bang. Iyo. Jadi Kalau abang, nanya dikit-dikit, abang jawabnya dikit dulu. Oh, Iyalah, iya, iyalah, iya. Bang, iyalah. Agak bakal panjang dewek ya bang. Oh bakal panjang deh. Iya. Itu biografi hidup mungkin ya. Iya. Kalau biografi yang lain atau perjalanan yang lain, saya mungkin profesi hari-hari selaku wartawan ya. Oh, Jurnalis. Belum lama, masih baru. Ya kira-kira 10 tahun lebih dikit lah. Kalau tadi kan dikit katanya. Abang ngajak bercanda ya. 10 tahun sebentar ya. Sebentar, itu 10 tahun itu sebentar, masih harus banyak belajar. Tapi di sisi lain dari itu, mungkin hari-harinya ya bergaul dengan kawan-kawan yang bebas merdeka dalam berekspresi kan gitu. Itu tempatnya mungkin dunia seni lah. Begitu. Iya bang. iya bang. Bang, jadi gini nih bang, kami nih mau nanya lagi nih. Abang kan bergelut juga di dalam dunia kesenian kan bang. Cicocong boleh nanya gak bang? Apa yang memotivasi abang sehingga abang tuh bisa terjun ke dunia kesenian seperti itu bang? Kalau ditanya motivasi ya, Yo. kalau ditanya motivasi, mungkin awalnya tuh iseng. Jadi awalnya tuh iseng. Biasanya dulu tuh di SMP setiap organisasi itu kan banyak. Jadi ada PMR, ada pramuka, ada olahraga pun banyak, ada voli, ada basket, ada bola kaki. Nah itu semuanya itu saya ikutin, semuanya itu saya masukin. Gitu nah. Jadi ada aktivitas yang lain, paskibraka pun saya masukin. Sampai akhirnya berjumpa dengan dunia seni, tepatnya di SMA malah. Di SMA, nah, ternyata dunia seni itu menarik. Saya bisa mengeluarkan semua apa yang ada dalam diri saya gitu. Maksudnya itu lebih terbuka, menyampaikan sesuatu mungkin bahasanya lewat bahasa jiwa, bahasa yang lebih tenang, lebih memiliki aturan lah mungkin kan. Mungkin di situ saya lebih bisa lepas ini loh diri saya gitu. Nah di dunia seni itu dari SMA kemudian berlanjut ketika saya di kuliah di jenjang perguruan tinggi, ternyata di jenjang perguruan tinggi walaupun ada organisasi seni saya tidak tertarik. Saya sendiri lebih berada di organisasi yang atau sanggar yang di luar dari kampus. Nah ketika luar kampus
ya saya bergabung di Tonga. Sejak itu hingga saat ini di dunia seni juga belum lama, dari tahun 2000 hingga sekarang. Di Tongganya mungkin di pertengahan 1999, tapi kata di tahun 2000, dari 2000 hingga sekarang, jadi termasuk baru. Kira-kira berapa tahun ya, Kok? Berapa ya? belasan tahun. 2000 sampai 2020 kira-kira 20 tahun, 20 tahunan Bang ya. 20 tahun. masih baru, itu masih baru. Baru nian Bang, baru nian. Enggak ya? Barunya Iya, kalau iya. dibandingkan dengan Pak Jafar Rasu atau Abadidin Siros kan masih baru kan. Iya. Bandinginnya dengan yang tua pinter ya. Jadi dunia seni itu ternyata bisa mengasah diri kita, membentuk jiwa kita juga. Kalau dibilang ada beberapa orang mengatakan orang seni itu orang yang tidak bisa diatur, seniman itu susah diaturnya, katanya. Tidaklah, seniman itu malah orang yang paling ngerti, orang yang mengerti budaya. Begitu Cocok. Yo. Ini Cocok ini kayaknya tadi berdua lah ya. Iya, berdua. Bang ya. Berdua. Yang sebelahnya itu. Ado lah kami di sebelah Ada, nih. Bang. Oh, aduh, satu Aduh. itu tadi. Iya. Ini dia nak nanya nih Bang, ada yang unek-unek yang nak dia tanya nih Bang. Iyo, kami nak nanya nih. Silakan, udah silakan. Kalau menyatakan cinta jangan. Oh iya, siap. Bang, kami nak nanya, Bang. Silakan. Apa motivasi atau pesan-pesan Abang untuk kami nih yang kaula muda nih supaya ikut semangat Abang ikut giat seni nih, Bang? Oke. Ini kayak serasa Pak Ustadz ya. Atau macam motivator jadinya. Iya. Nggak apa-apa, Ya, Bang. motivasi biar kami yang muda nih lebih semangat Bang. Oke, mungkin yang pertama kalau untuk pesan anak muda tuh ya para kaum muda lah. Dunia seni itu membosankan sebenarnya, Hmm. tapi dunia seni itu adalah tempat wisata hati. Jadi kita bisa menenangkan hati, bisa lebih berekspresi. Jadi anak-anak muda sekarang terkadang kan tidak menarik dengan dunia seni karena membosankan. Mereka lebih menarik dunia yang lebih apa ya, hal-hal yang lebih kekinian, lebih modern. Padahal dunia seni sendiri bisa lebih modern dari apa yang ada sekarang. Betul. Bahkan dunia seni itu, karya-karya seni itu diciptakan bisa apa ya, disampaikan pada tahun-tahun berikutnya. Kan yang dilakukan sekarang, yang dibuat sekarang itu bisa terjadi nanti di 2035 kalau kita masih panjang umur, 2050, Amin. 2100 kalau dunia ini masih ada kan gitu. Amin. Jadi untuk anak muda carilah atau beradalah di tempat yang benar-benar bisa mengasah jati diri Anda, bisa memberikan yang terbaik untuk diri Anda, bisa menopang hidup Anda, bisa memenuhi isi jiwa dan hati Anda. Jadi itu adanya di dunia seni. Anda jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang Anda dapat, masih terus belajar. Siapapun masih terus belajar. Saya masih belajar. Siapapun orang di situ tidak ada yang merasa lebih hebat. Jadi begitu tuh. Jadi pesannya intinya adalah jangan pernah bosan, terus belajar. Gitu, Cong. Siap, Siap, Bang. Nah Bang, kan sekarang nih Bang kita tahu nih COVID-19 nih sedang itu kan Bang lagi Viral. lagi merabat di Indonesia nih kan Bang. Jadi apa sih Bang pesan-pesan yang bisa Bang sampaikan untuk masyarakat lah, khususnya sobat-sobat ngopas yang lagi nonton nih Bang? Kalau terkait COVID, mungkin karena memang profesi saya sehari-hari itu selaku orang jurnalis atau orang wartawan atau berada di dunia pers, jadi mengamati walaupun secara langsung dan tidak langsung, bertemu secara langsung maupun tidak langsung, tapi banyak pemberitaan mungkinnya sudah bisa menjadi pembelajaran untuk kita. Tapi yang jelas, selama COVID-19 atau coronavirus ini belum berakhir, cobalah ikuti arahan pemerintah, apapun itu. Tapi kalau misalnya hal-hal yang lain di luar itu, misalkan bahwa kami harus bekerja, kan pemerintah tidak melarang kita bekerja di luar sana. Namun ada aturan-aturan yang harus dijaga.
Tapi kalau memang tidak ada, cuma sekedar pecicilan, cuma sekedar nongkrong apa ya kata ya, kalau dulu tuh bisa nongkrong cantik, apa dia itu, dari gunungnya gitu. Jadi Anda mungkin tidak akan merasa ketika kena, tapi ketika Anda menularkan itu berakibat fatal bagi orang lain, terutama orang tua kita. Dan akhir-akhir ini fakta membuktikan bahwasanya anak-anak juga bisa tertular. Jadi tetaplah di rumah, beribadahlah di rumah. Kita bisa berkreasi dan kreatif juga dari rumah kan. Yo bang. Jadi saya pesankan kepada semuanya, kita tidak memandang ras, tidak memandang suku, tidak memandang agama, tidak memandang warna kulit, tidak memandang warna baju, apalagi warna rambut gitu. Jadi siapapun itu Anda ikutilah aturan pemerintah. Anjuran pemerintah itu sudah berdasarkan anjuran dari kesehatan, sudah berdasarkan peringatan dari ahli-ahli dunia. Jadi Siap. kita ikuti bersama, jangan lupa juga berdoa. Siap bang. Begitu. Nah, Bang Hen, ini terakhir nih Bang, terakhir. Mungkin ada satu kata atau statement Bang untuk kesenian Jambi Bang? Kalau statement Cong, gak ada banyak Cong. Cuman intinya adalah terus berkarya dan berkarya Cong. Terus berkarya Cong. Terus berkata siap Bang, siap Bang. Sudah dulu ya, Bang. Kami sudah dulu nih Bang ya. Oke, baik. Makasih banyak ya bang. Makasih banyak Bang. Terima kasih, semoga nambah ilmu pengetahuan ya. Amin. Mohon maaf mengganggu waktunya Bang. Sama-sama. Jaga kesehatan bang. Sama-sama, jaga kesehatan juga. Siap ya Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah kita sudah nelpon Bang Henry Nursal tadi yo. Iya kawan-kawan. Jadi Bang Henry itu kayak itu kawan-kawan. Jadi dia tuh keseharian juga suka bergurau kayak itulah ya. Kak. Masih lama ya misalnya kayak kita masih bisa nelpon si narasumber lagi. Iya dak. Telepon siapa? Kayak mana kalau kita nelpon Ayah Ide? Oh iya benar, telepon Aide. Oke. Telepon Aide. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ayah? Alhamdulillah kabarnya baik, sehat, habis makan sahur. Ya. Alhamdulillah, kami juga udah sahur. Semoga Ayah selalu sehat, selalu bahagia. Alhamdulillah bahagia selalu, senang hati, berkarya terus di rumah aja gitu kan. Sama ya. Iya ya, kami juga di rumah aja. Ya mungkin nih sobat-sobat Ngopas sudah penasaran nih ya. Mungkin Ayah boleh menceritakan sedikit biografi Ayah ya. Ya. Nama panggung Ide Bagus Putra. Nama aslinya bukan itu, tapi bisa dicari nama aslinya di bongkarkelas.blogspot.com. Di situ ada profil, baca di situ tentang sejarah kelahiran saya. Lebih lengkap di blog. Tadi ya bongkarkelas.blogspot.com di profil. Nah, saya sebenarnya produk asli Jambi. Cuma saya lebih suka memakai nama Ide Bagus Putra. Kesannya itu kayak nuansa Bali gitu kan, karena saya sangat menyukai segala hal yang berhubungan Bali. Saya punya koleksi atribut-atribut yang berhubungan dengan Bali. Bali itu dekat dengan kesenian dan saya suka itu. Tapi saya bangga sebagai orang Jambi, berkarya di Jambi, sekolahnya di Jambi, kuliahnya juga di Jambi, bekerjanya juga untuk Jambi untuk Indonesia gitu. Buat film di Jambi untuk nasional, bikin teater di Jambi untuk nasional, bikin konten untuk nasional, untuk internasional bila perlu, memperkenalkan Jambi lewat karya. Oke nih ya, mantap betul. Jadi ya kan sekarang dengan era digital saat ini berarti Ayah juga punya channel YouTube. Ya harus. Sebagai seorang kreator ya, sebagai pekerja seni juga saya harus mengikuti perkembangan zaman, beradaptasi dengan zaman. Salah satunya saya harus mempunyai channelnya atau kanalnya Ide Bagus Putra Channel. Anda bisa berkunjung ke sana. Di situ isi-isinya yang berhubungan dengan masalah kesenian, kemudian berhubungan dengan dunia pendidikan. Nah, kalau yang terakhir ini saya lebih banyak berkonsentrasi kepada konten-konten yang berhubungan dengan dunia pendidikan, karena harus belajar dari jarak jauh gitu. Oke, itu. Oke ya, mungkin boleh diceritakan motivasi Ayah dalam berkesenian? Panjang ceritanya sebenarnya. Waktu itu saya di SD ya, di SD itu
ada sorenya di tempat saya itu SD 92 ya, Stream 4. Itu sorenya ada anak-anak SMSR waktu itu, SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Nah, mereka beraktivitas membuat patung, mereka beraktivitas melukis. Nah, saya melihat proses mereka itu. Nah, waktu itu saya belum kenal sama Pak Fauzi, saya belum kenal dengan Azhar MZ waktu itu. Tapi mereka udah bagian dari guru-guru seni rupa itu. Saya mengamati mereka, kemudian di rumah saya praktikkan. Kalau mereka membuat patung dari tanah liat, saya di rumah saya praktikkan. Nah, jadi itu ketertarikan saya mulanya dari seni rupa. Kemudian saya melukis, kemudian saya sering ke Taman Budaya, berkenalan. Awal karir di seni rupa karena sangat tertarik dengan dunia seni rupa. Saya dulu waktu di SD suka tokoh-tokoh heroik gitu, ada Superman, ada apa segala macam. Itu awalnya itu seni rupanya meniru tokoh-tokoh itu. Kalau dipuji teman-teman makin mirip makin suka. Kemudian berkembang di SMP saya mulai menyukai seorang wanita. Kemudian mengubah saya menjadi seorang penyair gitu. Jadi cinta membuat orang bisa menjadi penyair loh gitu. Suka mulai tertarik dengan Sutarji Kalzumbari. Suka yang kontemporer. Sutarji Kalzumbari menarik bagi saya waktu itu. Kemudian waktu SMK saya waktu itu SMEA saya mendirikan komunitas teater beling. Saya berteater. Nah, berkenalanlah itu dengan senior di teater, yaitu diantaranya Nanang Sunaria, kemudian ada Sudardi Manmala, Gus Liandi dan segala macamnya. Kemudian lebih banyak di Taman Budaya saya ikut pelatihan workshop teater. Waktu itu tingkat pelajar tahun 92 saya ikut. Kebetulan saya terpilih pula menjadi salah satu peserta terbaik pada waktu itu. Berkembang masuk ke kampus, kemudian saya terakhir tergabung dengan teater Tonggak, berproses, kemudian sampai mendirikan komunitas sendiri yaitu Anjungan Puisi. Nah ya. Ya, sepertinya di sana hujan ya. Kira-kira masih dengar enggak ya suara kami ya? Masih terdengar tapi ada geritik-geritik gemericik air. Rintik-rintik. Di sana mungkin masih terdengar juga. Alhamdulillah Kak di sini belum Di sini hujan belum ya. hujan. Ya kami lanjut ya. Mungkin saya bisa bercerita ya karya yang paling berkesan ya. Ada satu pengalaman yang menarik itu saya harus main di Endgame ya. Itu Endgame itu secara teater saya juga terakhir juga main itu sebenarnya. Secara selaku aktor main teater secara totalitas terakhir juga pada waktu itu. Saya main sama pendiri teater Tonggak, Abah Didin Sirojudin waktu itu. Dia sutradara sekaligus pemain. Kami main berdua. Ditambah satu lagi Bu Parida sama Eso Pamenan atau apa ya waktu itu. Bukan, Nanang Tursina. Ya, Nanang Tursina ya. Bukannya Nang Nanang Maulana ya? ya, Nanang Maulana. Lupa, sorry Nang. Sorry. Teaternya Endgame itu luar biasa karena saya harus memainkan salah satu tokoh yang jalannya secara tidak normal, latihannya luar biasa. Kemudian secara teater eksperimen yang luar biasa, saya harus bawa tangga kemana-mana dan itu forum besar. Kalau nggak salah itu temu teater se-Sumatera atau temu Taman Budaya se-Indonesia, nggak tahu. Momen itu luar biasa pada waktu itu. Dan pada saat itu juga 1 minggu kemudian itu saya 1 minggu setelah pementasan itu saya meminang seorang perempuan namanya Bu Sri Handayani. Jadi Endgame itu saya main teater untuk mendapatkan modal tambahan uang pernikahan. Jadi itu kenangan yang luar biasa. Kemudian saya main dengan orang yang saya kagumi, guru saya dalam berteater yaitu Didin Siroj, luar biasa. Saya bisa satu panggung dengan dia pada waktu itu, seorang sutradara, seorang aktor. Dan itu tadi pementasan yang membuat saya punya sedikit modal untuk meminang seorang perempuan. Nah ya, terakhir nih ya, apa motivasi yang bisa saya berikan untuk kami nih para kaula muda? Satunya ketika Anda memilih kesenian sebagai jalan hidup, Anda sungguh-sungguh. Ketika berkarya sungguh-sungguh, totalitas,
kemudian kita harus tahu kita berdiri di mana, kemudian yang akan membaca ruang gerak kita siapa, kita pahami itu, kemudian kita kuasai ozon. Kita berada di zaman kita harus menguasai teknologi. Seniman-seniman, banyak seniman-seniman yang kemudian ternama di luar negeri sana karena mereka menguasai teknologi sekaligus. Kemudian mereka belajar, mereka tidak otodidak tapi mereka belajar bersungguh-sungguh. Kemudian kalau Anda termasuk generasi Z yang terakhir generasi Z, Anda harus menguasai teknologi itu untuk menguasai dunia, berkesenian dengan menguasai dunia. Jadi pameran Anda, galeri Anda adalah bisa YouTube, bisa galeri Anda adalah channel-channel yang lain. Anda bisa kabarkan apa karya Anda kepada orang luar sana. Tapi syaratnya sungguh-sungguh, serius, ketinggian melakukan sesuatu totalitas. Oh gitu ya, terima Iya. kasih ya Allah ya. Ya mungkin kami mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami ya. Mungkin sudah Kita dulu udah ya, dulu ya. karena sudah mau dekat imsak ya. Ya, kami mengucapkan sekali lagi ribuan terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah saja, tetap berkarya. Nah, itu tadi obrolan dengan 3 generasi. Ada Salira Ayati Sifa, ada Bang Henry Nursal, dan Ada Ayah Ide Bagus Putra. Aidi Bagus Putra. Dan hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun Teater Tongga. yang ke-21 tahun. Ya, tepat dekat 30 April 1999 dan sekarang Yoi. sudah 2020 kayak, berarti sudah 21 tahun. Jadi hari ini tuh spesial kami persembahkan untuk keluarga besar Teater Tongga dan seluruh sahabat Ngopas di rumah bahwa hari ini tuh hari ulang tahun Teater Teater Tongga Tongga yang ke-21 tahun. Semoga Teater Tongga tetap menggali, mengembang, lestari jati diri. Oke. Dan Tetap berkarya. sedikit mengulas tadi Kak ya. Tadi kita sudah ngobrol sama Salira Ayati Ayati Sifa. Sifa. Itu yang mungkin tadi tuh dari yang kecil, sedang, sampai yang dewasa, sepuh, ya. dewasa, Iya. jangan tua ya. Pokoknya semua anak teater tuh muda-muda, biar pun tua. Iya. Oke. Tadi sama Salira Ayati Sipa, dia melanjutkan di bidang kesenian Yo. dan sekarang berkuliah di SB SB Bandung, jurusan teater. Selanjutnya ada Bang Henry Henry Nursal. Nursal. Kesehariannya sekarang menjadi seorang Wartawan. wartawan. Dan tetap berkesenian. Tetap berkesenian, dan kemarin terakhir ada taktik senja menjemput juga. Iya, Oke. itu karya dari Bang Ya, Henry. selanjutnya ada Ayah Ide Bagus Putra, masih berkesenian juga sampai sekarang. Kesehariannya sebagai tenaga pengajar. Tenaga pengajar. Dan tetap berkesenian. Iya. Sesepuh dan salah satu pendiri Teater Tongga. Oke, sekali lagi kami ucapkan untuk Selamat semua ulang tahun. sobat-sobat Teater Tongga, semua keluarga besar Teater Tongga, kami ucapkan selamat ulang Selamat ulang tahun. untuk keluarga besar Teater Tongga. Oke, teman-teman. Tanpa memperpanjang nih. Ya, memang sudah waktunya kita harus akhiri obrolan kali ini. Tepat Ya, sekali. Kami sudah hidup iya. stopwatch. Enggak. Kenapa selalu tepat ya? Tapi tidak apa-apa. Ini memang benar-benar spesial ulang Iya, tahun. ini masih senang karena ulang tahun ya, 21 tahun, enggak terasa. Nah, kita Semoga gak usah panjang-panjang. tapi semoga tetap berkarya terus ya. Ya, yuk kita baca doa sebelum subuh nih. Kita baca doa dulu. Oke. Pempen cocong ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sengaja aku puasa esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Amin. Nah, sobat-sobat Ngopas, ingat jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan tunggu video-video kami selanjutnya. Dan sekali lagi Oh iya, jangan lupa. Oh iya, jangan tidur lagi. Jangan lupa sikat Sikat gigi. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun untuk keluarga besar Teater Tongga yang ke-21 21 tahun. Oke, untuk itu kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.